Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang analisis arsitektur PAS 9 mata kuliah Enterprise Arsitektur 2020. Kelompok kami beranggotakan Vira Prahmadita, NIM 171152110, Afif Maulana Isman 171522012, Muhammad Hamdi 171522014, Prima Prasetyo 171523007, dan Dinda Kiflia 181152002. Dalam bab ini, kita akan membahas perubahan dalam EA setiap kali diperlukan, analisis berbasis model yang memainkan peran sentral. Oleh karena itu, bab ini akan membahas sejumlah teknik yang membantu membandingkan desain alternatif untuk mendapatkan informasi yang memadai. Keputusan desain saat membuat trade-off antara aspek seperti biaya, kualitas, dan kinerja, serta untuk mempelajari dampak perubahan pada desain. Yang pertama yaitu teknik analisis. Salah satu motivasi utama untuk arsitektur perusahaan secara umum adalah mencapai perubahan. Arsitek dan stakeholder ingin mengambil desain yang terinformasi dengan keputusan yang baik. Untuk itu, mereka perlu membandingkan desain alternatif, melakukan trade-off antara aspek-aspek seperti biaya, kualitas, dan kinerja, serta mengetahui dampak dari perubahan di semua aspek arsitektur. Yang kedua yaitu analisis kuantitatif. Arsitektur perusahaan berkaitan dengan deskripsi tentang bagaimana semua unsur-unsur relevan yang membentuk suatu perusahaan saling terkait. Model organisasi dan sistem dapat diukur dengan beberapa cara. Yang pertama, pengukuran kinerja, yaitu pengukuran terkait waktu seperti penyelesaian dan waktu respon, throughput, pemanfaatan sumber daya. Yang kedua, pengukuran reliabilitas seperti ketersediaan dan ketergantungan. Yang ketiga, pengukuran biaya. Dan yang terakhir, teknik dan contoh yang disajikan berfokus pada kinerja pengukuran. Pada analisis kuantitatif terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu tampilan kinerja. Dalam konteks pertunjukan dari suatu sistem, sejumlah pandangan dapat dilihat, masing-masing memiliki ukuran kinerjanya sendiri. Dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, tampilan pengguna atau pelanggan. Waktu respon adalah waktu antara mengeluarkan permintaan dan menerima hasilnya. Yang kedua, tampilan proses. Waktu penyelesaian dapat didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu kelompok. Yang ketiga, tampilan produk. Waktu pemrosesan adalah jumlah waktu pekerjaan sebenarnya, dilakukan realisasi produk atau hasil tertentu. Yang keempat, tampilan sistem. Throughput adalah jumlah transaksi atau permintaan yang diselesaikan sistem per unit waktu. Dan yang terakhir, tampilan sumber daya, yaitu pemanfaatan ukuran keefektifan sumber daya yang digunakan. Selanjutnya yaitu teknik analisis kinerja untuk arsitektur. Arsitektur perusahaan secara khusus memperhatikan hubungan antar lapisan. Yang pertama, lapisan teknologi. Secara tradisional, pendekatan untuk evaluasi kinerja sistem komputer dan sistem komunikasi memiliki fokus yang kuat pada domain infrastruktur teknis. Yang kedua, lapisan aplikasi. Arah lain dari penelitian membahas pendekatan yang telah diusulkan untuk mendapatkan model antrian dari arsitektur perangkat lunak yang dijelaskan dalam arsitektur deskripsi bahasa atau ADL. Yang terakhir yaitu lapisan bisnis. Beberapa alat pemodelan proses bisnis memberikan beberapa dukungan untuk kuantitatif analisis melalui simulasi peristiwa diskrit. Pemodelan kuantitatif. Model arsitektur pada pemodelan kuantitatif dapat kita lihat secara hierarki dari layar-layar. Untuk setiap layarnya, kita dapat membedakan berdasarkan tipenya, yaitu surface layer dan realization layer. Surface layer memperlihatkan fungsionalitas yang dapat disediakan layar berikutnya, sementara realization layer memperlihatkan bagaimana surface layer direalisasikan. Jumlah layar dapat berbeda-beda, namun berdasarkan model Archimedes, setidaknya seperti pada gambar. Pada gambar tersebut, dapat kita lihat realization layer memiliki 3 elemen, yaitu objek, internal behavior, dan sumber daya. Objek dapat berupa objek bisnis, objek data, maupun artefak. Sementara sumber daya dapat berupa perilaku bisnis, komponen aplikasi, komponen perangkat lunak sistem, node, maupun perangkat. Internal behavior dapat berupa proses bisnis, fungsional aplikasi maupun fungsional teknologi. Sementara
Servis layar memiliki satu elemen, yaitu service. Service dapat berupa layanan bisnis, layanan aplikasi, maupun layanan teknologi. Teknik analisis kuantitatif. Tujuan dari teknik analisis kuantitatif adalah untuk mengukur ukuran kinerja, yaitu beban kerja setiap node, waktu pemrosesan dan respon untuk setiap elemen behavior maupun service, serta utilisasi setiap sumber daya. Ada 3 langkah dalam menentukan ukuran kinerja tersebut. Yang pertama yaitu normalisasi setiap input modal menggunakan transformasi modal. Kemudian langkah keduanya yaitu kalkulasi beban kerja secara top down atau dari atas ke bawah. Serta yang ketiga yaitu komputasi ukuran kinerja secara bottom up. Selanjutnya, analisis fungsional. Dalam analisis fungsional arsitektur, kami membedakan antara aspek statis dan dinamis. Yang pertama, fokus untuk menganalisis struktur statis arsitektur terdapat pada penggambaran simbol elemen struktural dari arsitektur dan relationship-nya. Yang kedua, analisis logikal dinamis arsitektur hanya menspesifikasikan konsep dasar untuk mendeskripsikan arsitektur, namun interpretasi dapat berisi lebih banyak detail. Dengan penerapan teknik untuk analisis statis dan dinamis, akan diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana arsitektur enterprise akan diinterpretasikan dan apa yang dimaksudkan dengan konsep dan relationship individual. Dengan kata lain, teknik-teknik tersebut memungkinkan arsitek enterprise melakukan validasi ketepatan arsitektur yang dibuatnya untuk mengurangi kemungkinan misinterpretasi serta untuk memperkaya deskripsi arsitektur dengan informasi yang relevan. Analisis statis. Untuk analisis struktural arsitektur, logika deskripsi adalah formalisme yang berguna. Logika deskripsi adalah bahasa yang disesuaikan untuk mengekspresikan pengetahuan tentang konsep dan hierarki konsep. Sebagai contoh analisis statis, perusahaan Arsisurance yang menawarkan asuransi kepada pelanggan. Arsisurance ini menjual produknya melalui perantara. Perantara menyelidiki masalah pelanggan, menegosiasikan kontrak kebijakan, dan mengurus pekerjaan administratif dan komunikasi dengan Arsisurance. Peran perantara adalah murni komersial. Sementara arsitek Arsisurance ingin menyelidiki dengan cepat apakah mungkin untuk menghilangkan seluruh gagasan perantara, apa konsekuensi dari perubahan drastis model bisnis pada arsitektur perusahaan Arsisurance. Untuk mengungkapkan hal ini, setiap relasi dalam model arsitektur diterjemahkan menjadi relasi dan logika. Dalam penerjemahan juga terdapat beberapa kendala antara jenis dan relasi untuk membuat korespondensi yang tepat. Contoh kendala tersebut yang dinyatakan dalam first order logic sebagai berikut. Yang pertama, aturan pertama menyatakan bahwa setiap pelanggan juga merupakan role. Yang kedua, menyatakan bahwa hanya role yang dapat berpartisipasi dalam kolaborasi, dan sebaliknya bahwa peserta kolaborasi adalah role. Pada gambar ini dapat dilihat jika Arsisurance ingin mengubah peran perantara. Ini akan berdampak pada semua kolaborasi di mana perantara ini berpartisipasi. Beberapa proses bisnis akan terlibat di dalamnya melalui interaksi yang dilakukan oleh kolaborasi ini. Salah satunya adalah proses close contract yang ditunjukkan pada gambar berikut. Lalu, ditunjukkan gambar berikut tentang menggunakan sejumlah aplikasi, beberapa diantaranya mungkin juga dipengaruhi oleh perubahan. Analisis dinamis. Untuk analisis dinamis arsitektur, teknik analisis fungsional berdasarkan pendekatan formal seperti data flow networks dan proses algebra. Permasalahannya seperti dua peran yang bertindak pada saat yang bersamaan. Menimpa atau menghancurkan pekerjaan satu sama lain dapat diidentifikasi dan kemudian protokol yang sesuai dapat dirancang untuk mencegah masalah tersebut. Dengan demikian, analisis perilaku fungsional berdasarkan metode formal pada dasarnya adalah analisis kualitatif yang dapat mendeteksi kesalahan logika, menghasilkan konsistensi yang lebih baik, dan berfokus pada logika model. Data flow networks. Jaringan aliran data adalah teknik deskripsi formal lain untuk spesifikasi perilaku sistem yang kompleks. Jaringan terdiri dari beberapa proses dan fungsi model simbolik yang berkomunikasi dengan melewatkan data melalui jalur. Proses adalah transformasi data dalam sistem, sedangkan garis adalah saluran vivo terarah yang menghubungkan paling banyak dua proses. Proses algebra. Aljabar proses adalah teknik deskripsi formal untuk menentukan perilaku aliran kontrol sistem yang kompleks. Aljabar proses dapat diterapkan untuk memodelkan fungsi bisnis apapun dan untuk membuktikan kebenarannya. Mereka memungkinkan properti bisnis suatu perusahaan untuk diekspresikan secara abstrak dan untuk menyimpulkan apakah proses tersebut memenuhi properti ini. Dalam aljabar proses, sekarang kita dapat menggabungkan fungsi individu untuk memodelkan transformasi keadaan awal
sistem konkret menjadi keadaan akhir. Dengan cara ini, kita dapat bernalar dengan kebenaran transformasi. Risk analysis. Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi mulai menyadari bahwa tantangan keamanan IT tidak dapat diselesaikan secara terpisah oleh spesialis keamanan. Tetapi, hal ini harus dimasukkan dalam pendekatan manajemen risiko dan keamanan perusahaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kerangka kerja arsitektur perusahaan seperti TOGAF memasukkan bab-bab tentang risiko dan keamanan. Dan kerangka keamanan seperti SAPSA menunjukkan kemiripan dengan kerangka Zachman. Dalam buku yang diterbitkan oleh Open Group, diperlihatkan bagaimana konsep yang ditemukan dalam risiko terdepan dan standar keamanan dan kerangka kerja dapat dipetakan ke dalam konsep Archimate. Gambar berikut menunjukkan bagaimana nilai-nilai ini dapat dikaitkan ke elemen dalam model Archimate, bagaimana hubungan mereka, dan bagaimana mereka dapat divisualisasikan ke dalam peta. Tingkat kerentanan tergantung pada kemampuan ancaman dan kekuatan kendali dari ukuran kendali yang diterapkan. Kekuatan kontrol yang tinggi mengurangi tingkat kerentanan. Pada kasus adanya beberapa ancaman atau beberapa proses pengontrolan, kita harus berasumsi bahwa kemampuan ancaman maksimum dan kekuatan kontrol maksimum menentukan hasil penanganan risiko. Frekuensi peristiwa kerugian bergantung pada frekuensi peristiwa ancaman dan tingkat kerentanan. Tingkat kerentanan yang lebih tinggi akan meningkatkan probabilitas bahwa peristiwa ancaman benar-benar akan memicu peristiwa kerugian. Faktor risiko ditentukan oleh frekuensi peristiwa kerugian dan kemungkinan besar kerugian. Secara informal, risiko adalah produk dari kemungkinan atau frekuensi yang terjadinya kerugian dan dampak dari kerugian tersebut. Contoh pada gambar di bawah menunjukkan aplikasi sederhana dari kerentanan dan risiko penilaian. Lampu lalu lintas menunjukkan nilai ordinal dari atribut risiko sebagai didefinisikan dalam Fair Body of Knowledge. Portofolio analisis. Analisis model arsitektur perusahaan dapat memberikan masukan penting untuk portofolio manajemen. Perubahan organisasi atau teknis yang diinginkan membutuhkan investigasi dari para stakeholder yang terlibat dan kekhawatiran mereka dengan perubahan yang akan terjadi. Konsep motivasi Archimate dapat membantu kita dalam membuat model stakeholder, tujuan dan pendorong mereka, serta persyaratan yang dihasilkan. Karena berbagai elemen dari enterprise arsitektur dapat dikaitkan dengan elemen motivasi ini, kita dapat menilai secara lebih rinci bagaimana keputusan arsitektural berkontribusi pada tujuan organisasi. Menelaah kontribusi tersebut dapat membantu kita dalam mengevaluasi proyek atau portofolio aplikasi Anda dan dalam membuat keputusan investasi yang tepat. Kontribusi dapat dibagi menjadi dua elemen: pentingnya tujuan bisnis dan kualitas atau efektivitas dalam mendukung tujuan tersebut. Nilai sebuah portofolio layanan organisasi dengan demikian bergantung pada kontribusi yang konstituennya elemen yang disediakan untuk bisnis. Cara komputasi yang menarik dan bermanfaat dari sebuah nilai portofolio layanan berdasarkan kontribusi bisnis ini adalah metode Bedel. Metode ini menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, haruskah organisasi berinvestasi dalam sistem atau layanan informasi? Yang kedua, pada proses bisnis manakah yang harus menjadi fokus investasi? Dan yang ketiga, sistem informasi mana yang harus dikembangkan atau ditingkatkan? Ide dasar dari metode ini adalah bahwa diperlukan keseimbangan antar level efektivitas sistem informasi dan tingkat kepentingan strategisnya. Investasi lebih penting jika rasio antara efektivitas sistem informasi dan kepentingannya lebih buruk. Gambar di atas menunjukkan bahwa aplikasi A adalah kandidat untuk investasi agresif karena efektivitas lebih rendah dari jaminan kepentingannya. Sebaliknya, aplikasi B dapat dilakukan dengan tingkat investasi yang lebih rendah. Untuk menghitung nilai-nilai ini, metode Bedel menggunakan
pentingnya setiap proses bisnis bagi organisasi, pentingnya setiap aktivitas bisnis untuk proses bisnis, dan efektivitas sistem informasi dalam mendukung kegiatan bisnis. Dari input ini, berbagai nilai lain dapat dihitung, dimulai dengan efektivitas sistem informasi untuk proses bisnis, dihitung sebagai rumus berikut. Sampai kita mengetahui ukuran agregat efektivitas dan pentingnya setiap sistem informasi untuk organisasi, hasilnya kemudian dapat memberikan masukan kepada kita untuk membuat keputusan investasi, seperti yang diuraikan di atas. Yang ketiga yaitu capability analysis. Archimate dapat menjadi instrumen yang sangat berguna dalam konteks perencanaan dan analisis berbasis kemampuan, seperti yang diuraikan oleh Aldea et al. Peta kemampuan adalah sebuah komponen penting yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan penilaian kinerja tingkat tinggi. Salah satu teknik yang sangat berguna adalah peta capability heat. Peta capability heat menggunakan peta kemampuan dan memproyeksikan berbagai jenis data yang ada di dalamnya dengan menggunakan warna. Contohnya pada gambar di bawah ini menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dengan menunjukkan warna merah kapabilitas mana yang kurang efisien berdasarkan tolak ukur yang telah dibuat, dan berwarna hijau dengan bagian yang lebih efisien. Kedua, kuantitatif dan teknik analisis fungsional membantu arsitek membuat wawasan yang lebih baik dalam kompleksitas tentang EA. Untuk integrasi yang lebih jauh, proses arsitektur desain menggabungkan kuantitatif dan analisis fungsional dapat menjadi bermanfaat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.